Halo teman-teman pecinta fotografi, bertemu lagi dengan saya Endang Sesiorina dalam program acara Habar Fotografi di Banjar TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman apa kabar? Semoga semua sehat-sehat walafiat ya. Tidak ada sakit, sehat pokoknya. Baik teman-teman, untuk episode kali ini kira-kira apa lagi nih yang kita bahas? Kembali saya akan mengingatkan bahwa acara ini ditayangkan setiap hari Rabu malam jam 9 di Banjar TV dengan program acara Habar Fotografi. Teman-teman, untuk teman-teman yang mungkin ketinggalan episode-episode sebelumnya, jangan khawatir. Teman-teman bisa menyaksikannya melalui channel YouTube-nya Banjar TV dengan program acara Habar Fotografi. Jadi teman-teman boleh searching-searching di sana, dicari, buka channel YouTube-nya Banjar TV ya. Baik teman-teman, mungkin teman-teman juga perlu seorang narasumber dalam acara-acara yang berhubungan dengan fotografi. Boleh menghubungi saya melalui Instagram saya ataupun melalui WhatsApp saya. Jadi teman-teman, kali ini kita akan membicarakan apa lagi ya? Kita simak sama-sama ya, tentang apa? Teman-teman, seperti episode-episode sebelumnya tuh, saya membicarakan tentang spot fotografi ya. Ada tips tentang spot fotografi ataupun apa aja sih yang perlu diperhatikan pada saat kita ingin memoto spot atau olahraga. Nah, saya juga pernah menguraikan tentang tips memoto spot indoor. Karena spot indoor itu pasti biasanya low light gitu ya. Saya sudah memberikan tipsnya bagaimana settingan kameranya. Nah, kali ini saya akan memberikan lebih jauh lagi bagaimana memoto spot fotografi yang dramatik tetapi di konsep. Nah, jadi bedanya apa nih dengan yang biasa kita foto yang pertandingan? Ya tentu saja sangat beda ya. Karena ini di konsep. Artinya kita mencoba menangkap ini seolah-olah ini adalah momennya dalam sebuah pertandingan. Padahal kita setting. Oke teman-teman, mengapa saya mengangkat tema ini? Karena pada beberapa hari yang lalu, kami dari komunitas Aura Borneo itu mengadakan hunting foto bersama dengan konsep, dengan tema dramatic spot fotografi. Nah, apa sih dramatic spot fotografi itu? Dramatic spot fotografi itu adalah bagaimana kita menangkap momen drama, sehingga drama dalam sebuah sebuah olahraga gitu ya. Nah, biasanya kita fokuskan kepada atletnya. Jadi kita menangkap momen itu pada atlet-atlet yang sedang melakukan olahraga tersebut. Hanya saja bedanya di sini adalah kita melakukan konsep. Artinya kita akan menata pose-pose mereka sehingga menjadi sebuah foto yang bercerita, penuh dengan drama gitu ya, drama olahraga. Tapi baik teman-teman, bagaimana sih yang harus kita persiapkan kalau kita ingin memoto sebuah konsep olahraga yang bisa kita tangkap dramatiknya? Nah, dari pengalaman kami kemarin, saya bisa sharing di sini ya. Dari pengalaman kemarin kami mengangkat olahraganya adalah Muay Thai. Jadi hal pertama yang kami cari adalah tentu saja atletnya, talentnya, ya kan? Karena ini adalah olahraga yang membutuhkan sebuah gerakan-gerakan yang mungkin khusus bagi hanya seorang atlet yang bisa melakukan ini. Mau tidak mau, talent yang kami pakai bukan model biasa, tetapi adalah seorang atlet. Nah, kadang-kadang tantangannya adalah pada saat kita mencari atlet yang mau dipoto, ini tidak gampang loh. Karena tidak semua atlet itu mau dipoto gitu. Karena mereka merasa
saya kok tidak bisa dipoto, saya tidak bisa pose, saya nggak bisa pose, gayanya gimana gitu ya. Nah, jadi biasanya agak susah juga kita memilih atlet yang mau untuk dipoto. Tetapi apabila kita bisa mendapatkannya, alangkah baiknya kita menggunakan talent itu adalah atletnya langsung. Apalagi mengingat spotnya ini adalah spot yang menggunakan gerakan-gerakan yang khusus diketahui hanya oleh para atlet. Nah, hal pertama adalah itu, kita cari modelnya. Modelnya adalah seorang talent yang mengerti gerakan-gerakan spot tersebut. Itu yang pertama ya. Yang kedua, yang tidak kalah penting adalah lokasi. Lokasi kita memoto. Lokasi yang kita moto ini kalau bisa kita konsep sedemikian rupa menjadi sebuah tempat seperti tempat dia melakukan olahraga itu. Nah, karena kita adalah menggunakan Muay Thai, kami memakai sasana ring boxing gitu ya, yang mereka memang gunakan. Jadi suasananya dapat banget gitu. Kita di atas ring gitu ya motonya. Jadi bentuk ring itu pun kelihatan gitu. Jadi background gitu kan. Nah, itu adalah untuk lokasi pemotretan. Tapi di studio pun itu sebenarnya kita bisa ya. Studio sendiri gitu. Tapi mungkin yang tidak bisa kita bawa adalah ringnya. Ring boxingnya yang kita tidak bisa kita ciptakan gitu. Nah, itu adalah yang kedua. Lalu yang ketiga adalah tentu saja tips settingan kamera kita. Kita memerlukan kamera apa? Kalau di dalam foto benar-benar sebuah pertandingan di dalam lapangan, kita mengambil dari jarak jauh, kita diwajibkan menggunakan lensa tele. Ya, tapi kalau kita dalam hal ini karena kita konsep, kita tidak wajib menggunakan lensa tele. Cukup menggunakan lensa fix, nggak masalah. Seperti kita memoto maksudnya kita memoto model gitu ya. Hanya saja model kita kali ini adalah atlet dengan tema sport. Lalu kita menggunakan lensa apa? Ya tadi lensa fix bisa, lensa kit pun bahkan bisa. Kenapa? Karena kita tidak memakai jarak yang jauh dengan model. Pakai tele boleh saja. Artinya kita bebas memakai lensa tele pun bisa. Hanya saja berarti kita perlu jarak agak mundur gitu ya kalau pakai tele. Karena kalau kita tidak mundur, mungkin yang kita foto akan ekspresi wajahnya saja. Tidak bisa dengan full body-nya yang dengan gerakan-gerakan posenya full body gitu ya. Itu kelemahannya kalau kita menggunakan tele. Nah, jadi teman-teman, hal ketiga yang perlu diperhatikan adalah lensa kita. Gunakan lensa yang tepat, yaitu kita gunakan lensa fix atau lensa kit. Oke? Nah, saya sih menyarankan menggunakan lensa, tetap gunakan lensa yang dengan bukaan yang lebar ya, biar cahayanya lumayan dapat gitu. Tentu juga settingan ISO sama dengan tips indoor lainnya, kita gunakan ISO yang lumayan. Nah, kemarin kami menggunakan juga lighting, jadi siapkan lighting ya, karena yang namanya memfoto itu tentu saja kita perlu cahaya ya kan. Nah, ini kita gunakan lighting, saat itu kita menggunakan 3 lighting untuk fill in gitu ya. Jadi kita gunakan lighting itu 3 untuk di depan, dan di sampingnya juga ada kita taruh agak ke belakang agar kita mendapatkan guratan-guratan siluet dari bentuk dari atlet tersebut. Nah, teman-teman, untuk lighting ini agar foto tersebut kelihatan lebih dramatis, biasanya kami tambahkan warna-warna tertentu. Misalnya warna merah atau warna biru atau warna kuning atau warna purple gitu. Kenapa? Ya tadi karena kita ingin memperlihatkan disitulah dramatiknya dari foto tersebut. Makanya kami perlu adanya
tambahan warna-warna dari lighting tersebut. Terus apa lagi dong supaya tambah lebih dramatik? Nah, biasanya kami menambahkan smoke, asap atau fog. Jadi kabut gitu ya. Jadi seolah-olah tempat itu ada kabut-kabutnya, ada asap-asapnya gitu, supaya terlihat lebih dramatik tadi. Jadi foto dengan adanya asap, adanya kabut itu akan terlihat lebih dramatik lagi. Nanti teman-teman bisa lihat hasilnya akan ditayangkan di sini ya. Hasil dari foto-foto kami kemarin, kami menggunakan atlet asli dari Muay Thai dan kami menggunakan tempat dengan lokasi yang asli, yaitu di ring sasana mereka latihan. Nah, dan dari dua itu sangat membantu kita mendapatkan mood ekspresi dari seorang atlet ya. Nah, jadi alasan kita menggunakan atlet tadi selain gerakan yang sesuai dengan olahraganya, yang kedua juga kita akan mendapatkan mood dan ekspresi emosi dari atlet tersebut. Karena dia adalah orang yang memang memerankan hal itu. Jadi dia tahu bagaimana moodnya, bagaimana karakter yang harus dia munculkan di wajahnya agar kita bisa menangkap momen dramatiknya. Itu adalah yang harus teman-teman perhatikan ya. Nah, lalu apa lagi dong yang harus kita perhatikan? Settingan tadi, ISO, aperture, berikutnya juga speed. Apabila atlet tadi kita suruh untuk bergerak ya tanpa diam posenya, otomatis kita akan menaikkan speed kita agak tinggi sedikit ya. Mungkin kita ingin dia tetap terus bergerak melakukan gerakan-gerakan olahraganya, artinya kita yang akan mengambil momen-momennya tanpa menyuruh dia berhenti. Nah, artinya kalau sudah begitu kita gunakan speed yang lumayan tinggi ya, walaupun tidak tinggi sekali gitu. Mungkin di 250 juga udah lumayan, atau di 400 itu udah lumayan kita bisa menangkap gerakannya. Nah, lalu kalau misalnya kita hanya meminta dia berpose saja ya, dengan ekspresi wajah saja dan berpose saja, kita bisa mengambil speed yang tidak perlu tinggi ya. Karena dia kan tidak bergerak, jadi tidak mungkin blur foto kita. Teman-teman, hal berikutnya yang juga cukup penting adalah pose-pose. Jangan lupa ya, pose-pose ini harus terlihat natural, senatural mungkin walaupun dia kita konsep. Senatural bagaimana dia bisa melakukan latihan atau melakukan pertandingan. Nah, jadi teman-teman jangan lupa pose itu sangat penting sekali agar foto kita memang benar-benar terlihat sesuai dengan tema kita, yaitu dramatik ya. Jangan bergaya manis-manis saja, tapi munculkan dramatiknya. Nah, baik teman-teman, saya sudah menguraikan beberapa tips untuk menangkap momen dramatik sebuah spot fotografi indoor yang kita konsep. Semoga apa yang saya uraikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua, dan nanti biar dicoba-coba ya bagaimana sih caranya untuk mendapatkan foto dramatik ini. Nah teman-teman, saya tadi sudah menguraikan beberapa tips dan juga triksnya juga bagaimana untuk mendapatkan sebuah foto dramatik spot fotografi. Jadi teman-teman, di sini kita memang tidak berlelah-lelah untuk mendatangi sebuah tempat pertandingan gitu ya, tapi kita cukup dalam sebuah ruangan, kita konsep sedemikian rupa hingga bisa mendapatkan sebuah foto dengan tema dramatik spot fotografi. Semoga apa yang saya berikan hari ini bermanfaat buat teman-teman. Terus teman bisa coba-coba apakah sudah bisa mendapatkan foto dramatik ini. Jangan lupa teman-teman disaksikan ya Habar Fotografi di Banjar TV setiap hari Rabu malam jam 9. Baik, terima kasih teman-teman. Cukup sampai di sini, sampai bertemu lagi episode berikutnya. Salam.